Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Raja Wali. Siap untuk memuliakan Tuhan, adik-adik siapkan alkitabnya, adik-adik duduk yang manis, jangan lagi ngobrol, jangan lagi bercanda, semuanya serius, fokus untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Sebelumnya, kita akan mengawalinya dalam doa. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, doa dipimpin oleh Kak Dona. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Adik-adik dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami dapat bertemu kembali di ibadah minggu online ini ya Bapak. Tuhan Yesus, walaupun kami tidak bisa bertatap muka dengan adik-adik sekolah minggu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, adik-adik di rumah juga tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, jangan pernah Tuhan patahkan semangat mereka ya Bapa, agar mereka selalu mengikuti ibadah online dan selalu semangat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami juga sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau siapkan telinga kami Tuhan, kami mau siapkan Tuhan mulut kami untuk bernyanyi ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kau juga pimpin Tuhan Ama Pendeta Agus Dasa Silitonga Tuhan yang akan nantinya membawakan firman Tuhan. Kiranya juga Tuhan, firman Tuhan yang akan dibawakan Tuhan dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami dan juga adik-adik sekolah minggu di rumah ya Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, ampuni juga dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami siap untuk mengikuti ibadah online hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, hari Minggu ini kita ibadah online ditemani oleh Kakak Dona dan Kakak Irma. Oh iya, adik-adik, pemusik kita adalah Abang Ruben Utapea dan juga Abang Sandi Masariku. Dan juga nanti yang membawakan firman Tuhan adalah Amang Pendeta Agus Dasa Silitonga. Yuk adik-adik, Kakak Dona dan Kakak Irma mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekolah Minggu paling yang musik. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing, Amang Pendeta
bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah minggu kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, orang-orang berdosa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, di mana Engkau mengasihi kami di tengah-tengah keberdosaan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan bagi kami ketekunan di dalam penderitaan seperti anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Dengarkanlah doa kami dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing dipersilahkan duduk. Titah yang ditetapkan untuk kita pada ibadah minggu hari ini tertulis dalam titah keempat. Titah keempat, kita bersama-sama mengucapkannya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, ternakmu, atau atau orang asing yang berada di tempat kediaman. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian: Patik paukat imot hamuma pabadiakun ari minggui dinawang ari maulah hamunasa simlaun alai anggo ari papituhoni ari paradiana di Jakoba debatambui dan jadi homamula anggo dinasa dari mana anakmu be, mana burung, mana naposom lagi-lagi, mana naposom burung-burung. Rodi pinakanmu, rodi pangisi ni putari alakpe na mangibati utang. Ai dina onong are rodi tokpa de bata langit doh tano doh laut doh nasa isina. Dungi maladian do ibana diari pa imponi. Di bagenido ubagen na di pasu-pasu de bata Jehovah ari paradianan dai jala di perbadian. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
sedih, waktu kita senang, kita punya penghibur yang luar biasa dan siap sedia kapanpun kita butuhkan, itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kepala keluarga kita. Mari adik-adik kita angkat pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang Amang Pendeta kasihi, yang ada di rumah masing-masing, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Dengan kerendahan hati kita akan mengaku dosa. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ada yang di rumah dipersilahkan duduk kembali. Ayat bulanan pada bulan Februari ini tertulis dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Kita sama-sama mengucapkannya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Yosua 24 ayat 15. Alai monotum sogoro hamuna manuloi Jehovah. Pilit hamuma sadarion manang ise nanai olo hamuna. Manang debatasi lebat akana ni oluan ni opuna di baba di batang aidi. Manang debatani hal amori na puna tano nani ingana munai.
hidup kita selalu bertambah-tambah untuk mengasihi Tuhan. Begitupun juga Tuhan selalu bertambah-tambah untuk mengasihi kita, sehingga kasih Tuhan itu sangat indah ya adik-adik. Yuk adik-adik, Kakak Dona dan Kakak Irma mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi hari lepas hari. Musik. Minggu depan kita masih ada sekolah minggu online. Tetap semangat. Yang kedua, jangan lupa kita sekolah minggu online jam 8 pagi. Adik-adiknya disiapkan hatinya, disiapkan kitabnya, jangan lupa, dan fokus melihat TV atau handphone atau laptopnya adik-adik ya. Tetap semangat. Dan jangan lupa kalau kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus fokus. Tidak boleh ada lagi yang makan, bercanda sama adiknya atau kakaknya, adik-adik ya. Tetap semangat. Oh ya adik-adik mau minggu depan mau ulangan ya, ulangan harian atau ulangan umum ya? Ya, nanti Kakak Irma akan doakan adik-adik supaya ulangan adik-adik berjalan dengan baik. Dan jangan lupa adik-adik tetap kejujuran nomor 1 ya adik-adik ya. Anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali harus jujur ya adik-adik ya. Walaupun adik-adik ulangannya di rumah tidak dilihat oleh bu guru atau pak gurunya, tapi Tuhan Yesus melihat. Jujur. Nah,
adik-adik ya. Minggu depan juga kita titah yang kelima. Ayat bulanannya masih sama di Yosua 24 ayat 15. Tetap dihafalkan ya adik-adik ya. Jangan lupa nanti divideoin dan dikirim ke grup OASN. Adik-adik jangan lupa selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa ya adik-adik ya, agar kita selalu sehat dan jauh dari penyakit virus corona. Ya adik-adik ya, dan jangan lupa adik-adik juga selalu berdoa supaya virus corona tidak terkena oleh kita dan jauh-jauh dari Indonesia dan bangsa dan negara kita ya kakak ya. Ya adik-adik, kita mau berdoa, adik-adik sikap doanya yang baik, dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita mau berdoa dipimpin oleh kakak Irma. Baik adik-adik, sudah siap untuk berdoa? Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah putus-putusnya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu setia menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur sampai saat ini kami masih boleh beribadah online, tidak terganggu oleh situasi keamanan. Kami boleh dengan nyaman menjalankan ibadah kami. Kami rindu ibadah kami menjadi persembahan yang harum buat menyenangkan hati Tuhan. Tolong ya Tuhan, juga teman-teman kami yang mungkin sudah mulai malas, biarlah Tuhan ketuk pintu hati mereka. Mereka boleh memiliki hati yang rindu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang sedang menjalani ulangan harian atau yang akan menjalani ulangan harian. Tuhan beri kesehatan, kekuatan di dalam belajar, di dalam mempersiapkan diri walaupun di rumah. Kami mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dengan memperoleh hasil yang terbaik. Begitu juga Tuhan bagi adik-adik sekolah minggu, mungkin ada yang sakit, Tuhan beri kesembuhan, Tuhan angkat sakit penyakitnya agar adik-adik ini boleh kembali bersukacita dengan kesehatan tubuhnya. Terima kasih Tuhan, kami rindu adik-adik sekolah minggu bertumbuh di dalam iman. Setiap firman yang didengar boleh kami lakukan, boleh adik-adik lakukan untuk memberitakan kerajaan-Mu, untuk memberitakan kepada teman-teman yang belum pernah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami yang masih dalam suasana pandemi ya Tuhan. Kami mau menjaga kesehatan kami mau menyemangati setiap apapun yang dilakukan, usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah, untuk mengusir. Biarlah pandemi ini cepat berlalu sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat orang tua kami yang mungkin saat ini mengalami kesulitan. Tuhan beri jalan keluar. Tuhan turut campur tangan di dalam menyelesaikan setiap permasalahan orang tua kami. Dan bagi orang tua kami yang sakit juga Tuhan beri kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan karena kekuatan kami hanya daripada Tuhan. Dan jalan keluar setiap pergumulan kami hanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita mau mempersiapkan hati kita dengan mengangkat pujian Roh Kudus hadir di sini. Mari adik-adik, kita persiapkan hati kita dengan pujian ini.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Kiranya adik-adik senantiasa sehat-sehat dalam penyertaan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada ibadah minggu hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing membuka Alkitabnya. Amang pendeta akan bacakan, adik-adik yang di rumah mengikutinya dengan baik. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Demikian bunyinya. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, topik untuk khotbah minggu ini adalah hatiku untuk Yesus. Kita sama-sama mengucapkan, hatiku untuk Yesus. Adik-adik sekalian yang di rumah masing-masing, dikabarkan dalam nats ini bahwa Yesus akan memasuki Yerusalem. Yerusalem adalah tempat di mana Tuhan Yesus menuntaskan misi penyelamatan yang diperintahkan Allah Bapa di surga kepadanya. Dikatakan pada waktu itu di Yerusalem sedang ada pesta besar, yaitu pesta Paskah Yahudi, di mana mereka memperingati keluarnya bangsa Israel
dari Mesir ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Informasi tentang kedatangan Yesus itu sampai kepada telinga orang banyak, ya, sampai kepada telinga orang banyak, baik orang-orang yang melihat Yesus membangkitkan Lazarus, sehingga dikatakan dari seluruh dunia, bahkan banyak orang yang menyambut Tuhan Yesus. Ya, jadi seperti kehadiran seorang petinggi, presiden contohnya, menteri atau artis, ya, disambut begitu luar biasa, adik-adik sekalian. Dan dikatakan mereka mengambil daun-daun palem dan meletakkan di jalan-jalan yang dilewati oleh Tuhan Yesus, dan mereka berteriak-teriak katanya, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jadi mereka menyambut dengan suara nyaring berteriak, dengan sukacita, Hosana, Hosana. Mereka bermimpi bahwa Yesus yang datang itu akan memimpin mereka dalam pergerakan melawan bangsa atau pemerintahan Romawi pada waktu itu. Tetapi ada sekalian, orang banyak yang berkata Hosana, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Tidak berapa lama karena Yesus ditangkap, ya, Yesus tidak seperti yang mereka pikirkan, yaitu menjadi pejuang pembebasan mereka dari pemerintahan Romawi. Akhirnya mereka berkata, salibkanlah Dia. Jadi pujian mereka di awal kedatangan Yesus, Hosana, Hosana. Terakhir ketika Yesus ditangkap, mereka berkata, salibkanlah Dia. Nah, anak-anak sekolah minggu yang HKBP Raja Wali yang terkasih, firman hari ini mengingatkan kita untuk mempersembahkan hati, mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan seluruh keberadaan kita untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali harus mempunyai komitmen, mempunyai janji yang mengatakan, hatiku untuk Yesus, hatiku untuk Yesus. Nah, kalau kita berkata, adik-adik, hatiku untuk Yesus, apa yang harus terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, hiduplah di dalam kerendahan hati. Dikatakan dalam nats ini, Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggangi seekor anak keledai. Keledai itu mirip-mirip dengan kuda, tetapi kuda itu, adik-adik, biasanya dipakai oleh panglima perang kalau berperang, mempunyai kekuatan. Tetapi kalau keledai itu hanya hewan yang mengangkat beban, jalannya pun lambat, dia harus dituntun. Nah, Yesus memasuki Yerusalem di dalam kerendahan hati. Nah, kalau ingat film Jorok, ya, dia kan berkuda, ya, sangat gagah. Tetapi Yesus memasuki Yerusalem, ya, dengan menunggangi anak keledai. Nah, adik-adik sekalian, Yesus mau menunjukkan bahwa Dia datang di dalam kerendahan hati. Untuk apa? Untuk seluruh umat manusia yang percaya kepada-Nya. Nah, adik-adik sekolah minggu, maka Yesus menunjukkan keteladanan kepada kita supaya kita selalu hidup di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati kepada siapapun atau seperti apapun keadaan kita. Karena itu, berikan hatimu untuk Tuhan Yesus supaya kamu
tidak sombong. Karena apa? Orang yang tinggi hati akan direndahkan, tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, adik-adik sekalian, hidup dalam penyembahan yang benar dan konsisten. Ketika Yesus memasuki Yerusalem tadi dikatakan tersebar kepada semua orang, kemudian mereka mengambil daun-daun palem dan mereka berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Itulah pujian mereka. Tetapi tidak konsisten, tidak tetap. Ya, beberapa hari kemudian orang banyak itu berkata, salibkan dia. Jadi penyambutan mereka berubah dengan hujan. Nah, anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, hendaknya penyembahanmu ya bisa melalui nyanyian rohani, melalui doa, ya tetap konsisten. Jangan adik-adik kalau sedang susah berdoa ya kepada Tuhan supaya dibantu. Misalnya mau ujian, Tuhan kiranya Tuhan menyertai, memberikan kekuatan di dalam ujian, memberikan hasil yang baik. Tapi setelah kita kuat dan memperoleh hasil yang baik, kita lupa. Ya, kita jadi orang sombong, orang yang tinggi hati. Nah, itu tidak konsisten penyembahannya, pujiannya kepada Tuhan. Atau contohnya kita minta sesuatu, tetapi sepertinya belum terrealisasi, belum ada. Kemudian kita jadi lupa kepada Tuhan Yesus. Kalau kita minta sesuatu kepada orang tua, kemudian orang tua bilang, nanti aja lah, ya, papa, mama belum punya uang contohnya. Ya jangan kita jadi berubah, menjadi menghujat mereka, papa dan mama yang tidak baik, yang tidak bertanggung jawab. Jangan, harus konsisten, adik-adik sekalian. Harus tetap, mau susah, mau suka, harus tetap memuji Tuhan, harus tetap berdoa, membaca Alkitab. Karena itu dikatakan nyanyian kita itu di Jemaat 375, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya, tetaplah konsisten. Yang ketiga, hiduplah menjadi saksi Kristus. Dikatakan dalam ayat 17 dan 18 bahwa orang-orang yang banyak bersama-sama dengan dia ketika ia membangkitkan Lazarus juga menceritakan perbuatan Tuhan Yesus. Dan dikatakan sebab itu orang banyak pergi menyongsong Tuhan Yesus karena pemberitaan mereka tentang Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, apa yang kau alami, kebaikan Tuhan ceritakan. Siarkan, beritakan kepada orang bahwa enak sekali bersekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan, sehingga orang-orang semakin banyak untuk mendengarkan firman Tuhan. Ceritakan, harus pintar bercerita tentang Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepada kita nafas kehidupan, yang memberikan kepada kita kesehatan, yang memberikan kepada kita orang tua yang baik. Ceritakan, Yesus itu baik di situasi yang bagaimanapun. Nah, adik-adik sekalian, kita menonton YouTube dulu, ya, YouTube, di mana seseorang itu siap dibentuk oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya menjadi berkat, menjadi indah bagi orang-orang lain. Dan itulah orang yang mempersembahkan hatinya kepada Tuhan Yesus. Dia harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita tonton dulu. Cangkir yang cantik.
sepasang kakek dan nenek pergi belanja di sebuah toko souvenir untuk mencari hadiah buat cucu mereka. Kemudian mata mereka tertuju kepada sebuah cangkir yang cantik. "Lihat cangkir itu," kata si nenek kepada suaminya. "Kau benar, inilah cangkir tercantik yang pernah aku lihat," ujar si kakek. Saat mereka mendekati cangkir itu, tiba-tiba cangkir yang dimaksud berbicara. "Terima kasih untuk perhatiannya. Namun perlu diketahui bahwa aku dulunya tidak secantik ini. Sebelum menjadi cangkir yang dikagumi, aku hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berguna. Namun suatu hari ada seorang pengrajin dengan tangan kotor melempar aku ke sebuah roda berputar. Kemudian ia mulai memutar-mutar aku hingga aku merasa pusing. Stop, stop!" Aku berteriak. Tetapi orang itu berkata, "Belum." Lalu ia mulai menyodok dan meninjuku berulang-ulang. "Stop, stop!" teriakku lagi. Tapi orang ini masih saja meninjuku tanpa menghiraukan teriakanku. Bahkan lebih buruk lagi, ia memasukkan aku ke dalam perapian. "Panas, panas!" teriakku dengan keras. "Stop, cukup!" teriakku lagi. Tapi orang itu berkata, "Belum." Akhirnya ia mengangkat aku dari perapian itu dan membiarkan aku sampai dingin. Aku pikir selesailah sudah penderitaanku. Oh, ternyata belum. Setelah dingin, aku diberikan kepada seorang wanita muda dan ia mulai mewarnai aku. Asapnya begitu memualkan. "Stop, stop!" aku berteriak. Wanita itu berkata, "Belum." Lalu ia memberikan aku kepada seorang pria dan ia memasukkan aku lagi ke perapian yang lebih panas dari sebelumnya. "Tolong, hentikan penyiksaan ini!" Sambil menangis aku berteriak sekuat-kuatnya. Tapi orang ini tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus membakarku. Setelah puas menyiksaku, kini aku dibiarkan dingin. Setelah benar-benar dingin, seorang wanita cantik mengangkatku dan menempatkan aku dekat kaca. Aku melihat diriku. Aku terkejut sekali. Aku hampir tidak percaya, karena di hadapanku berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik. Semua kesakitan dan penderitaanku yang lalu menjadi sirna tak kala kulihat diriku. Saudaraku, sudah pastinya di dalam kehidupan kita pun pernah melalui suatu penderitaan yang membuat kita bertingkah seperti cangkir dalam cerita tersebut. Namun, ingatlah bahwa semuanya itu mempunyai tujuan yang indah untuk kebaikan kita. Jadi, sebagai orang yang percaya, yang harus kita lakukan adalah mempasrahkan seluruh hidup kita seutuhnya kepada Tuhan dan menerima semua yang terjadi dengan penuh sukacita dan iman. Yakin bahwa pada akhirnya kita akan mendapatkan kehidupan yang bermutu, yang jauh lebih baik dari kehidupan kita sekarang ini. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, "Ia membuat segala sesuatu
indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah melihat hidupnya bagaimana supaya menjadi cangkir yang luar biasa, yang indah. Dia melewati berbagai pembentukan sampai akhirnya dia menjadi sebuah cangkir yang indah yang membuat orang lain senang. Dan demikianlah kita harus mau mempersembahkan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya hati kita untuk Tuhan Yesus, supaya hati kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, jadilah anak-anak yang rendah hati. Ya, jadilah anak-anak yang rendah hati. Jadilah pujianmu dan penyembahanmu tetap untuk Yesus. Dan walaupun dirimu, ya, anak-anak sekolah minggu masih kecil, masih lemah, jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupmu. Mulailah dari tengah-tengah keluarga, ya, menjadi anak yang baik bagi papa dan bagi mama kita masing-masing, dan menjadi anak yang baik bagi semua orang. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita ulangi dulu topik minggu ini. Hatiku untuk Yesus. 1, 2, 3. Hatiku untuk Yesus. Hatiku untuk Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Kiranya firman-Mu menjadikan kami menjadi orang-orang yang membuka hati kami, supaya hati kami menjadi milik dan kepunyaan Yesus Kristus, sehingga kami senantiasa hidup di dalam kerendahan hati. Penyembahan dan pujian kami hanya untuk Tuhan, dan kami Bapa dalam surga menjadi orang-orang yang bersaksi tentang Yesus di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di dunia ini, khususnya yang ada di HKBP Raja Wali. Tuhan senantiasa menyertai mereka, memberikan kesehatan. Kami berdoa Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini secepatnya boleh berakhir, dan kami yang sudah rindu bertemu dengan teman-teman sekolah kami di sekolah minggu atau di sekolah kami masing-masing dapat kembali bersama-sama berkumpul, belajar tentang Tuhan, belajar tentang pengetahuan seperti sebelumnya. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati juga seluruh orang tua kami, supaya mereka mendidik kami dengan benar, dengan baik di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar akan kita lakukan dan kita simpan di dalam hati kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Yuk adik-adik, sebelum kita sudahi sekolah minggu ini, kita mau bernyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Yuk adik-adik bangkit berdiri, musik. Cinta
mengucap syukur dan terima kasih kami kepada ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sukacita dan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan